Ya, sudah. Rancangan Giant Seawall yang dibahas dalam seminar Kementerian Pertahanan dan Kemenko Perekonomian kemarin, saudara, direncanakan membutuhkan anggaran secara keseluruhan ada sekitar 50 sampai 60 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 963 triliun rupiah. Dan saudara, untuk multi years ini diestimasi mencapai 40 tahun seperti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Dan sementara untuk fase pertama pembangunan tanggul di kawasan Jakarta mencapai 164 triliun rupiah. Dan untuk membahas soal keterlibatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam proyek Giant Seawall, kami sudah bersama dengan Martin Hadiwinata, Koordinator Nasional Eko Marin, dan Dev Laksono, anggota DPR Komisi 1 fraksi Partai Golkar. Selamat sore, Bang Dev, Mas Martin. Sore. Baik. Halo, kedengaran suara saya? Jelas, Mas Martin. Oke, Serain ke baik. Bang Dev. Bang Dev, pertama, apa urgensinya Menhan terlibat dalam pembangunan Giant Seawall? Ini kembali dibahas Giant Seawall ini. Ya gini, nanti kan pelaksanaannya itu kan pelaksanaan oleh pemerintah, yang mengerjakan pasti adalah Kementerian PUPR, lalu pembiayaannya itu pasti akan melibatkan Bappenas dan juga Kementerian Keuangan, dan juga pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten tingkat 2 dan pemerintah provinsi tingkat 1 juga pasti ada keterlibatan. Tapi ini kan adalah satu konsep yang Pak Prabowo dorong dan dilihat memang urgensinya itu nyata untuk kebutuhan masyarakat secara umum, bahkan untuk juga menjaga Indonesia yang sekarang kita ini kan terancam dengan perubahan iklim cuaca, naiknya tingginya permukaan air. Nah, hal ini kan juga adalah bagian dari ketahanan dan pertahanan Indonesia. Jadi Pak Prabowo menyampaikan sih tidak ada yang salah, justru ini adalah suatu konsep yang harus didorong, dan karena memang untuk pembangunan sebesar ini dengan jumlah nilai uang yang besar dan melibatkan berbagai macam sektor dan melibatkan berbagai macam faktor juga, ya upaya beliau yang ataupun konsep yang beliau sampaikan itu adalah suatu kebutuhan yang real dan nyata begitu. Jadi koordinator Kemenko Perekonomian, tapi ada juga keterlibatan karena soal pertahanan seperti itu, Bang Dev. Ya gini, apalagi kalau untuk pengerjaan suatu proyek yang besar di wilayah kelautan, walaupun ini proyeknya memang akan mengerjakan itu adalah Kementerian PUPR, KKP, dan juga di bawah kendali Kemenko Marinvest nantinya, pasti ini kan melibatkan berbagai macam sektor, termasuk di sini di bidang pertahanan. Jadi ya memang saya sih tidak melihat ada hal yang salah, justru ini adalah hal yang baik dan yang memang suatu kebutuhan untuk didorong dan jadi satu fakta kenyataan. Baik, Mas Martin, bagaimana tanggapan Anda? Ini sebagai Menteri Pertahanan, ada mendorong percepatan Giant Seawall, tapi Prabowo juga sebagai capres dalam hal ini. Bagaimana Anda melihat soal urgensi dari percepatan Giant Seawall ini, Mas Martin? Ya, baik. Kami sudah mengikuti proyek ini ya, udah sejak 2015, 16 sampai terakhir itu mati suri, dan kemudian hidup lagi di awal-awal tahun 2020, dan ini menggema lagi dengan adanya seminar yang disiapkan katanya 3 hari sebelumnya sudah disiapkan. Jadi seolah-olah ini sebuah acara yang memang saya tidak tahu ini apakah kaitannya karena dengan Pilpres atau seperti apa. Nah, catatan kami adalah pertama, proyek Giant Seawall ini sebenarnya solusi palsu terhadap permasalahan di utara Jakarta. Yang pertama, yang menjadi masalah mendasar di utara Jakarta ini yang sebenarnya sudah disampaikan itu adalah permasalahan sosial ekonomi. Kemudian permasalahan terkait dengan land subsidence yang sampai saat ini lebih cepat land subsidence daripada kenaikan muka air laut. Gitu. Jadi yang menjadi masalah mendasar adalah land subsidence. Sampai saat ini saya kira pemerintah baik pusat maupun Jakarta tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut karena memang tidak diselesaikan. Kalau tadi keterlibatan Kementerian Pertahanan bagaimana? Ya. Nah, kalau saya sih melihat bahwa di situ ada KKP, di situ ada Kemenko PR, kami malah curiga ini sebagai panggung untuk sarana
pemilihan presiden. Dan Oke. saya kira Pak Prabowo yang disampaikan, yang saya tangkap ya dari seminar tersebut, lebih banyak membicarakan mengenai masalah sosial ekonomi, kemiskinan, masalah permukiman, dan Oke. lain-lain yang sebenarnya itu masalah sosial ekonomi dan ya tidak perlu Oke. solusi tanggul laut. Dan karena satu lagi, tanggul laut ini semacam solusi semua terhadap masalah di Teluk Jakarta. Nah, tetapi di sini itu Oke. seperti solusi yang dipaksakan oleh pemerintah. Dan Oke. catatannya adalah Mhm. ini sudah mati suri, tetapi kemudian dihidup-hidupkan lagi oleh pemerintah seperti itu. Oke, dipaksakan mati suri. Bang Dev, tadi ada disinggung juga soal ada dugaan ke arah politisasi nih Bang Dev. Ya. Ya gini, namanya juga lagi dalam kontestasi politik. Ya, apalagi kita ini kan hanya tinggal sekitar 3 sampai 4 minggu menjelang pemilu, menjelang hari pencoblosan. Nah, pasti berbagai macam isu akan dikait-kaitkan. Nah, kalau bahasa kasarnya digoreng terus lah. Nah, tapi sekarang kan yang penting itu adalah tujuan niatannya. Tujuan niatannya ini adalah untuk bagaimana kita menghadapi rising sea level, agar jangan sampai walaupun kita sudah mau pindah semua ke IKN, jangan sampai DKI ini tenggelam. Jadi hanya tinggal ujungnya Monas saja yang kelihatan. Itu yang paling utama. Nah, itu salah satu upaya untuk memastikan masyarakat di DKI pertumbuhan ekonominya itu tetap berjalan dan juga masyarakat tetap terlayani dan terlindungi. Ya, ini adalah salah satu solusinya. Ya, saya sih melihatnya seperti itu. Kenapa baru sekarang Bang Dev? Kan tadi kalau dibilang mati suri pembahasan 2011, 2020, ini selisihnya. Ada berbagai macam faktor yang mesti dibahas, diulas secara teknis oleh kementerian tersebut. Ini kita dibahas lagi karena ada awareness yang berjalan dan juga menjadi topik pembahasan secara global, bahwa Jakarta kan sebagai salah satu daerah yang dianggap akan tenggelam dalam Baik. waktu depan. Baik. Begitu. Mas Martin, kalau konsep tanggul Giant Seawall itu seperti apa? Apakah itu bukannya memindahkan permukaan airnya yang akan ke tempat lain, atau bagaimana sebetulnya yang ideal untuk mengatasi di Pantura ini? Ya, catatannya adalah solusi tanggul laut ini semacam silver bullet untuk masalah-masalah di utara Teluk Jakarta. Tapi sebenarnya solusi yang lain itu masih banyak. Pertama, mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang dari koalisi Maleh Dadi Segoro ya, bagaimana salah satu solusi penanaman mangrove, kemudian penghentian permasalahan land subsidence yang utama. Nah, salah satu konteks permasalahan land subsidence ini kita bisa belajar dari Tokyo dan Bangkok, di mana sejak tahun 60-70 mereka menghentikan penggunaan air tanah, itu berhenti penurunan muka tanahnya. Nah, ini yang sebenarnya harusnya pemerintah lakukan, baik pusat maupun daerah. Karena pertama, air perpipaan ini tidak mencapai Jakarta Utara. Ya, kebocoran Jakarta masih tinggi ya, tingkat kebocoran air seperti itu. Bahkan terakhir ada masih ada swasta yang melakukan penyediaan air. Padahal putusan MK harusnya pemerintah yang melakukan penyediaan air, karena itu adalah hak atas air rakyat Indonesia. Mas Martin, ini kan dananya tidak main-main. Kalau Anda mencium dengan adanya penggagas percepatan ini lebih ke arah politisasi atau memang urgensi untuk kebutuhan masyarakat untuk penanggulangan pantai utara, Mas Martin? Ya, sebenarnya jadi gini, kalau melihat lagi ya proses diskusi di seminar tersebut, ada mereka mengatakan terkait dengan tahapan yang dilakukan, misalkan pertama menyelesaikan land subsidence terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa tahapan, kemudian kalau misalkan itu tidak terjadi itu mereka akan menutup tanggulnya seperti itu. Dan kemudian juga ada penyelesaian masalah air limbah yang 13 sungai Jakarta yang ya bisa dikatakan cukup tercemar berat gitu kan. Nah, konteks-konteks itu yang harusnya dilakukan terlebih dahulu dengan dilakukan dengan benar-benar, bukan dalam konteks dalam tanda kutip proyek strategis nasional untuk menarik investasi. Ya, saya tidak memungkiri bahwa tanggul laut ini ya proyek investasi infrastruktur seperti itu. Yang saya kira ini hanya untuk menarik modal seperti itu. Dan
Ya Oke. kita tidak menutup kemungkinan ada Oke. hal-hal seperti itu yang kita hindari sebenarnya kan. Baik. Bang Dev, tadi kalau soal seminar disinggung oleh Mas Martin, ada beberapa catatan juga, tapi saya juga ingin ada catatan nih ketika Pak Erlangga bilang pembahasan dana hari ini juga dilakukan. Itu apa sebetulnya soal pendanaan, soal step by step-nya itu seperti apa sih Bang Dev? Jadi gini, yang pertama harus kita ingat ya, bahwa penurunan tanah setiap tahunnya itu sampai dengan 15 cm dan juga kenaikan permukaan airnya itu sampai dengan 25 cm per tahun. Dan juga program ini kan sudah mulai berjalan, dipimpin langsung oleh Pak Erlangga Hartarto sebagai dari PSN Indonesia, dan ini sudah berlangsung di Semarang dan Demak. Dan juga ini kan salah satu tujuan utamanya itu memastikan bahwa 50 juta masyarakat Indonesia di wilayah Pantura itu terselamatkan, baik kehidupannya, tempat tinggalnya, lokasinya. Ya, ini semua adalah program-program yang sudah didorong oleh dan dikawal full oleh Pak Erlangga Hartarto sebagai dari PSN. Dan, pendanaannya ini masih bertahap. Dan fasenya itu untuk DKI saja itu 164 triliun. Oke. Ya, dan itu memang Kalau tadi yang disinggung soal persiapan seminar 3 hari itu disampaikan juga oleh Pak Erlangga, itu bagaimana Bang Dev? Apakah ya, terkesan terburu-buru atau tidak menurut Anda nih? enggak dong, enggak kan ini persoalan ini kan sudah kita alami selama berapa puluh tahun ya, tapi memang persiapan mengumpulkan materinya ini memang dilakukan dalam waktu singkat. Kenapa? Karena memang sudah tersedia baik itu naskah akademiknya lah, ahli-ahlinya itu juga sudah sering membahas di berbagai macam forum, bahkan sudah sampai di PBB. Sudah berulang kali itu dibahas di beberapa forum-forum internasional. Jadi bukan hal baru ya. Ini hanya kita memantapkan, terus melihat momentum politik saat ini dan juga situasi global. Nah, inilah yang kita dorong. Nah, dan inilah yang Pak Erlangga pastikan bahwa untuk kedepannya PSN ini benar-benar terpenuhi. Baik. Begitu. Mas Martin, terakhir apa yang ingin Anda ingatkan ketika ada konsep ini muncul tapi di tengah tahun politik? Batasannya seperti apa? Ya, pertama ya, kami sudah mengikuti ini sejak 2017-2016 seperti itu sampai saat ini, dan kami sudah memberikan beberapa kajian-kajian dan kertas posisi kepada kantor staf presiden, pada Bappenas pada waktu itu, dan termasuk juga LIPI sebelum menjadi BRIN. Nah, kedua, jangan memaksakan solusi yang sebenarnya tidak menjadi jawaban utama dari permasalahan di Teluk Jakarta. Karena itu seakan-akan menjadi solusi utama, tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi masalah seperti itu. Dan sebenarnya Pak Menhan dalam sambutannya menegaskan terkait dengan konteks sosial ekonomi, kemiskinan, akses air dan lain-lain, sanitasi, dan itu sebenarnya yang menjadi masalah mendasar di Teluk Jakarta. Baik. Kemudian singkat saja ya Mas Martin, terbatas juga durasi kita, silakan. Terbatas ya, oke. Terakhir, Jakarta ini kan wilayah perikanan sebenarnya, Teluk Jakarta. Ketika menutup dengan tanggul laut raksasa, itu sama saja mengorbankan nelayan. Baik. Dan ditambah lagi dengan aliran sungai yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah dari hulu hingga hilir, Mas. Baik, itu beberapa catatan yang ingin Anda sampaikan ya soal ide gagasan konsep Giant Seawall ini. Terima kasih Mas Martin Hadiwinata dan juga Bang Dev Laksono. Terima kasih telah meluangkan waktu dalam Kompas Petang sore hari ini. Sehat-sehat selalu.